Bayangkan Anda berdiri di tepi wilayah udara Indonesia pada tahun 2025. Pandangan Anda kini tidak lagi tertuju pada jet tempur atau rudal balistik, melainkan pada ancaman yang jauh lebih kecil, lebih senyap, dan jauh lebih berbahaya. Ratusan drone otonom bergerak dalam satu kawanan, saling berbagi data, mengubah rute dari detik ke detik, dan meniadakan setiap rintangan yang menghadang. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan realitas baru peperangan udara modern. Dan realitas inilah yang memunculkan satu pertanyaan mengganggu, apakah sistem pertahanan udara kuat Indonesia, S300VM, yang dirancang untuk era ancaman yang berbeda, benar-benar mampu menghadapi bahaya baru ini. Indonesia berada di salah satu posisi paling strategis di dunia. Terletak di persimpangan jalur pelayaran utama dan dikelilingi oleh lingkungan keamanan regional yang kompleks, kebutuhan akan pertahanan udara yang kuat kini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Menjelang 2025, wilayah udara Indonesia semakin bernilai, semakin diperebutkan, dan semakin rentan. Di pusat kemampuan pertahanan udara tingkat tinggi tersebut berdiri S300VM, sebuah sistem yang diakui secara global karena kemampuannya mendeteksi, melacak, dan menghancurkan pesawat, rudal jelajah, bahkan rudal balistik dari jarak jauh. Di atas kertas, sistem ini tampak seperti perisai pertahanan yang sangat tangguh. Namun, sifat peperangan telah berubah jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan banyak sistem pertahanan untuk beradaptasi. Kawanan drone modern bukan sekadar pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Mereka adalah jaringan mesin cerdas yang mampu melakukan koordinasi otonom, pengambilan keputusan bersama, dan serangan berskala besar. Secara individu, setiap drone mungkin murah dan mudah dikorbankan. Tetapi secara kolektif, mereka menjadi mimpi buruk bagi pertahanan udara konvensional. Jejak radar yang kecil, terbang rendah, dan jumlah yang sangat besar cukup untuk membingungkan sensor, menguras persediaan rudal pertahanan, serta mengeksploitasi celah dalam waktu respons. S300VM dirancang dengan filosofi yang sangat jelas, menghancurkan target bernilai tinggi sebelum sempat menyerang. Radar bertenaga tinggi miliknya mampu melacak banyak target sekaligus pada jarak yang luas, sementara rudal pencegatnya dibuat untuk menghancurkan pesawat cepat dan lincah atau rudal yang melaju dengan presisi tinggi. Menghadapi ancaman konvensional, sistem ini memiliki rekam jejak yang solid. Satu rudal, satu target, satu hasil. Logika ini bekerja sangat baik ketika musuh hanya memiliki beberapa pesawat tempur mahal atau rudal balistik. Kawanan drone membalik logika tersebut sepenuhnya. Alih-alih beberapa target bernilai tinggi, sistem pertahanan kini dihadapkan pada puluhan atau ratusan target kecil. Layar radar menjadi penuh, identifikasi target semakin sulit, dan jumlah rudal pencegat menjadi faktor krusial. Menggunakan rudal pertahanan yang mahal untuk menjatuhkan drone murah adalah pertarungan ekonomi yang merugikan, meskipun intersepsi berhasil. Inilah sebabnya mengapa jumlah besar menjadi senjata paling mematikan dari kawanan drone. Hal ini tidak berarti bahwa S300VM telah menjadi usang di era drone. Jika diintegrasikan sebagai bagian dari jaringan pertahanan yang terpadu, sistem ini masih dapat memainkan peran penting, terutama untuk menghadapi ancaman besar dan berbahaya, sambil berbagi data dengan sistem lain guna memperkuat pertahanan secara keseluruhan. Namun, mengandalkannya saja akan membuka celah kelemahan yang serius. Masa depan pertahanan udara Indonesia harus bersifat berlapis, menggabungkan sistem rudal jarak jauh dengan pertahanan jarak dekat, peperangan elektronik, kemampuan siber, dan bahkan senjata energi terarah seperti laser yang secara khusus dirancang untuk menghadapi drone. Pertanyaan utamanya bukanlah apakah S300VM sudah ketinggalan zaman, melainkan apakah strategi pertahanan Indonesia dapat berevolusi secepat perubahan ancaman itu sendiri. Pada 2025 dan seterusnya, keunggulan udara tidak akan dimiliki oleh pihak yang mempunyai rudal terbesar, tetapi oleh mereka yang mampu beradaptasi paling cepat terhadap langit yang dipenuhi oleh mesin-mesin cerdas.